Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JBTV dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini saya sudah berada di Balai Desa Banaran, Kecamatan Pacek, Kabupaten Nganjuk. Dan bisa kita lihat saat ini bersama di belakang saya sedang berlangsung kegiatan sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021. Selama kegiatan berlangsung, rencananya akan dihadiri oleh anggota DPR RI dari Komisi 9 M. Yahya Zaini yang saat ini diwakili oleh staf ahli yakni Sam'ani Kurniawan SKM MKM. Kemudian perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur yakni dari Koordinator Bidang Litbang Bapak Sukamto SEMM bersama Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Nganjuk DRA Widyasti Sidartini MSI, di mana akan membahas seputar tema pemulihan stimulus pemberdayaan ekonomi keluarga. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti rangkaian kegiatan dari awal hingga akhir acara. Maka jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di JBTV. Hari ini istimewa. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saya sudah ditemani oleh 3 narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Siapa saja? Sebelum itu saya simpan namanya dan saya akan menyapa teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya mungkin akan menyapanya dengan yel-yel supaya lebih semangat, ya. Baik, salam BKKBN. Salam KB. Baik. Karena semuanya sudah semangat, tentu saya tidak boleh kalah semangat dengan yang hadir di sini. Hari ini kita akan membahas mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga di masa pandemi dalam rangka percepatan penurunan stunting. Ada 3 narasumber yang sudah siap untuk membagikan informasi dan juga nanti akan berdiskusi dengan hadirin yang hadir pada hari ini. Yang pertama adalah anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Yahya Zaini, yang dalam kali ini diwakili oleh tenaga ahli Komisi 9 DPR RI, Bapak Sam'ani Kurniawan SKM MKM. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikutnya, beliau merupakan Koordinator Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Bapak Sukamto SEMM. Terima kasih Pak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber yang ketiga yang membuat saya minder dengan semangat dan auranya, ini juga tuan rumah, jadi saya bisa disomasi kalau tidak diperkenalkan ya. Beliau merupakan Kepala Dinas PPKB Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Ibu Dr. Randa Widyasti Sidartini MSI. Matur suwun Ibu sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, memang faktor ekonomi tidak dipungkiri sangat terdampak imbas dari pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini. Meskipun kita ketahui sektor lain yang terimbas juga tidak hanya sektor ekonomi saja, tetapi juga kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan hari ini, fokus kita akan mendiskusikan bagaimana kemudian program untuk menstimulus pemberdayaan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19 dalam rangka percepatan penurunan stunting. Tapi sebelum itu saya akan ke Pak Sukamto terlebih dahulu. Pak Sukamto, ini fokus kita adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Namun mungkin pemirsa yang menyaksikan ataupun hadirin yang hadir pada hari ini masih belum bisa menemukan korelasi yang tepat antara kok ekonomi sama stunting ya, karena mungkin kalau kita berpikir stunting kan masalah kesehatan, kurang gizi. Nah ini mungkin juga bisa ditegaskan dari BKKBN Jawa Timur. Silahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu semuanya bahwa pandemi COVID-19 ini akan berimbas berbagai macam sektor, terutama adalah sektor ekonomi itu yang luar biasa. BKKBN mempunyai binaan hampir 5.000 terkait dengan kelompok-kelompok UPPKA, usaha peningkatan kesejahteraan kelompok akseptor. Ini juga ada di Jawa Timur hampir 5.000-an. Kemudian yang terkait dengan ekonomi, apa hubungannya dengan stunting? Secara garis besar bahwa kalau keluarganya itu settle dengan ekonomi, insya Allah pemenuhan gizi akan terpenuhi. Karena apa? Stunting itu diantaranya banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pemenuhan gizi keluarga. Bagaimana keluarga bisa memenuhi gizinya kalau ekonominya itu naik turun, artinya dari sisi penghasilan kurang, kemudian dari sisi pengeluaran juga lebih banyak dan sebagainya.
Salah satu kunci bagaimana mengendalikan ekonomi dari keluarga ini ada dua hal menurut saya. Ini yang pertama adalah pengendalian pengelolaan keuangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mencari alternatif tambahan penghasilan. Dengan cara apa? Kita bisa memanfaatkan media-media online, kita bisa memanfaatkan pengembangan ekonomi dan sebagainya. Karena di BKKBN dengan adanya UPPKA yang dikembangkan itu mulai tahun 2017 sampai dengan sekarang ini luar biasa jumlahnya. Namun kadangkala di sisi pelaksanaan di lapangan ya kita tergantung kepada image dan juga kebutuhan masing-masing. Artinya apakah 5.000 itu jalan semuanya juga belum tentu. Nanti secara detail Kadin juga akan menjelaskan kira-kira kelompok-kelompok UPPK apa yang sekarang bisa dikembangkan di masyarakat. Monggo nanti kan kita juga tahu kelompok UPPK ini adalah perkumpulan dari kelompok-kelompok aseptor KB yang notabene akan membina kemudian juga membuat kaitannya dengan ekonomi-ekonomi dengan permodalan baik dari APBD, swakelola dan lain sebagainya. Ini juga dikembangkan di BKKBN. Mungkin sekilas itu seperti itu, Mbak. Baik, jadi memang sebenarnya berkaitannya bukan sesuatu yang langsung. Penyebab stunting itu karena seorang peran dari keluarga juga mengatur bagaimana nutrisi untuk anak-anaknya, sehingga faktor ekonomi juga menjadi salah satu indikator. Jika memang ekonominya sejahtera, ini juga menjadi potensi bahwa nanti untuk terjamin gizinya di keluarganya sudah bagus seperti itu. Tetapi tentu program ini tidak akan sukses tanpa adanya gotong royong sinergi antar lintas instansi masyarakat termasuk para kader penyuluh dan juga dari Komisi 9 DPR RI. Saya juga akan menanyakan kepada Pak Kurniawan. Pak, kemudian secara teknis mungkin bentuk sinergi agar implementasi dari program di KKBN, tentunya fokusnya hari ini kita membahas pemberdayaan ekonomi keluarga, bisa tercapai, bisa terrealisasi dengan baik. Ini seperti apa Pak Kurniawan? Monggo. Iya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama saya mengucapkan permohonan maaf dari Pak Yahya Zaini karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah hadirin maupun pemirsa yang ada di rumah karena kesibukan beliau sebagai anggota DPR yang melakukan kerja kunjungan lapangan di berbagai daerah. Nah, berkaitan dengan persoalan bagaimana pemberdayaan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini, menurut saya yang pasti yang patut kita syukuri hari ini dengan kita ketat menjaga protokol kesehatan bahwa sampai hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ya, 2 tahun kita semua masih bisa diberi sehat walafiat sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana sedia kala. Perlu kami tegaskan lagi bahwa tugas dan wewenang DPR itu sebagaimana diamatan undang-undang dan prinsip trias politika bahwa DPR itu sebagai lembaga legislatif mempunyai tugas dan wewenang itu ada 3. Yang pertama adalah bidang legislasi, yang kedua adalah bidang anggaran, yang ketiga adalah persoalan pengawasan. Nah, yang saya sampaikan adalah persoalan legislasi di mana kita membentuk undang-undang bersama pemerintah itu untuk bagaimana mengatur tata kelola kehidupan masyarakat luas. Artinya dengan adanya undang-undang kita bisa hidup berdampingan satu sama lain, tidak ada yang mau menang sendiri, tidak ada yang terzolimi. Nah, itulah fungsinya undang-undang. Nah, berkaitan dengan COVID-19 ini tentu kita sudah ada beberapa undang-undang yang disahkan di tengah pandemi ini. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk bagaimana membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat. Artinya jadi ketika ada masyarakat yang terkena dampak COVID maupun yang terkena PHK apa sebagainya, dengan beberapa aturan atau regulasi undang-undang yang telah kita bentuk itu bisa terakomodir. Nah, kedua adalah dari sisi anggaran. Tugas dan wewenang DPR yang kedua adalah dari sisi anggaran. Kita ketahui bersama bahwa berkaitan dengan COVID ini ada anggaran namanya Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN. Itu luar biasa besarnya dan itu didistribusikan untuk sektor ekonomi,
sektor kesehatan, terutama untuk sektor ekonomi. Jadi pemerintah pusat itu telah menggelontorkan bahkan ratusan triliun untuk membantu masyarakat bisa beraktivitas kembali, memulihkan ekonomi yang terkena berkaitan langsung dengan dampak COVID-19. Mungkin Bapak Ibu sudah ada di tengah masyarakat kita bentuk bantuan ekonomi dari pemerintah pusat seperti bantuan sosial, misalnya dari sisi bantuan sembako maupun bantuan padat karya dan bantuan-bantuan yang lain. Itu adalah salah satu dukungan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan menyediakan anggaran pemulihan ekonomi nasional. Nah, khusus persoalan di BKKBN, dalam dukungan anggaran yang diberikan oleh DPR RI khususnya Komisi 9 kepada BKKBN, itu kita memiliki namanya dana transfer daerah. Dana transfer daerah itu dalam bentuk namanya dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus DAK itu ada namanya DAK fisik maupun DAK non fisik. Dalam DAK non fisik pada bidang kesehatan dan KB itu terdapat penguatan percepatan penanggulangan stunting. Itu khusus anggaran, jadi itu ditransfer ke 514 kabupaten kota dan 33 provinsi karena DKI kan nggak mendapatkan DAK. Nah, kemudian ada namanya selanjutnya ada dana DAK non fisik lainnya adalah bagaimana percepatan pengentasan angka kematian ibu dan angka kematian balita, AKI AKB, yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa AKI AKB kita itu masih tinggi. Nah, ini kan menjadi salah satu upaya bagaimana kita menurunkan angka prevalensi dari AKI AKB tersebut. Nah, selain itu mungkin bisa dicek di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur maupun di Kepala BKKBN di Kabupaten Nganjuk terkait BOKB, Bantuan Operasional Kesehatan Keluarga Berencana, BOKB. Itu kan artinya itu bagaimana untuk membantu penggerakan di masyarakat untuk program kependudukan dan keluarga berencana. Nah, bersinggungan terkait dengan stunting tadi sama yang disampaikan oleh Pak Akamto tadi, saya lebih menyoroti begini, bahwa persoalan stunting itu bukan hanya persoalan ekonomi semata. Artinya sebenarnya apalagi kalau kita di desa, itu sebenarnya kita memiliki banyak sumber daya yang kita bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi. Nah, jadi tidak mesti bahwa gizi yang ketercukupan gizi kita itu hanya karena kita memiliki ekonomi yang bagus. Sebenarnya banyak di sekitar kita, misalnya konsumsi sayuran di sekitar kita kan banyak nih, desa-desa ibu bapak-bapak, misalnya persoalan daun kelor, kacang-kacangan dan sebagainya. Jadi bagi saya soal stunting itu lebih pada bagaimana perilaku dari masyarakat dan bagaimana pola asuh dari kita semua, karena kita harus memahami bahwa 1000 hari pertama dari sejak usia kehamilan sampai kurang lebih 2 tahun Pak Tanto ya, 2 tahun Bu Wit ya, 2 tahun itu bahwa itu sangat penting gitu. Saya ingat Bu Wit menyatakan bahwa stunting itu tidak bisa sembuh, tapi bisa dicegah dan bisa, kalau sudah terkena stunting itu hanya bisa di recovery semata Bu ya, di recovery semata. Artinya ini harus kita perhatikan bersama bahwa persoalan stunting itu jangan sampai anak kita kekurangan gizi di 1000 hari kelahiran pertama. Jadi karena ketika kita stunting maka ke depan ya istilah kasarnya otak kosong Bu ya, otak kosong, tubuh kita kerdil. Jadi ini akan berpengaruh terhadap pembangunan sumber daya manusia kita, yang seperti mana kita ketahui bersama bahwasannya Indonesia ini sudah mendapatkan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini adalah suatu peristiwa langka yang dialami oleh suatu bangsa. Nah, bonus demografi ini bisa menjadi berkah, bisa juga menjadi bencana.
Kalau kita tidak bisa mengelola SDM kita, sumber daya manusia kita, maka bonus demografi ini akan menjadi bencana bagi kita semua. Maka dari itu, bagi saya adalah pembangunan keluarga, peningkatan gizi masyarakat itu dimulai dari keluarga, supaya betul-betul SDM kita nanti menjadi SDM yang tangguh. Karena kita tahu bersama bahwa nanti pada tahun 2045 ketika insya Allah itu kita bisa capai tahun 2045 itu telah dicanangkan namanya visi Indonesia Emas. Visi Indonesia Emas tersebut bertepatan dengan 100 tahun adanya NKRI. Pada saat itu diharapkan bahwa pembangunan SDM kita sudah menguasai persoalan teknologi, persoalan pengetahuan, ilmu teknologi itu kita bisa lebih unggul dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Baik, nah, mungkin itu dari saya. Baik, menuju visi besar Indonesia Emas 2045 tentu juga dari akar, dari hulu ke hilir juga. Betul. Tapi kita mulai bersama-sama, mari dari bagaimana mewujudkan keluarga berkualitas. Betul. Termasuk menjamin nutrisi gizi anak-anak kita, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan menjadi pemegang tongkat estafet bangsa negara Indonesia. Betul. Dan juga itu beberapa faktor tentu. Tapi ketika tadi Pak Kurniawan menyampaikan bahwa sebenarnya mengenai pola hidup, mungkin edukasi tentang konsumsi makanan sehat, itu juga menjadi faktor pendukung kemudian ketahuan rasa tahu dan juga mungkin wawasan masyarakat akan gizi baik itu seperti apa, terutama untuk 1000 hari pertama tadi ya Pak ya. Nah, tetapi saya juga ingin mengetahui bagaimana kemudian di Kabupaten Nganjuk ini terkait dengan pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya memang dalam rangka tetap dengan satu misi yang sama, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Nganjuk. Tapi sebelum dijawab Bu Wit, saya mohon izin dulu karena sudah mulai ada yang bergoyang kepalanya gitu ya, saya lihat dari depan gitu ya. Ini nanti kalau misalkan kurang semangat rasanya kayak kurang kompak begitu ya. Boleh sekali lagi saya sapa, salam BKKBN. Itu keren. Baik, sudah mulai nadanya do rendah G, Bapak Ibu ya. Pakainya do tinggi Pak G. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam KB. Ya anak, lebih sehat. Ya. Baik. Terima kasih. Saya yakin mungkin para kader penyuluh atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan. Apalagi kalau misalkan kita lihat flashback 2 tahun belakang ini yang namanya faktor ekonomi juga ada beberapa yang terganggu seperti itu. Nah, berkaitan dengan percepatan penurunan stunting, nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi, nanti bertanya kepada 3 narasumber, nanti akan langsung direspon seperti itu ya. Baik, silakan, monggo Bu Wit. Terima kasih Mbak Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, terutama kepada para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Siang ini adalah hari yang sangat luar biasa, dihadiri oleh berbagai pihak, para pengambil keputusan, Mas Aan dari DPR RI Pusat mewakili Pak Yahya ini, kemudian Pak Kamto mewakili Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Bu Maria Sudatawi dari DPRD Kabupaten Nganjuk, Bapak Nur Hasim. Patut kita syukuri. Jadi sebelum saya menjelaskan terkait dengan pengembangan ekonomi di lingkup sektor keluarga berencana di Kabupaten Nganjuk, saya akan menjelaskan sekilas Mbak Bella tentang sebenarnya program BKKBN ini tidak hanya sekedar pelayanan KB ya, seperti apa yang kita pahami selama ini. Sebagian orang awam memahami kalau berbicara BKKBN itu yang ada di dalam pikirannya adalah pelayanan KB, kemudian alat kontrasepsi ya. Padahal tidak seperti itu. Ini saya pergunakan forum ini sekaligus sosialisasi tentang program Bangga Kencana. Jadi program BKKBN sekarang ini ada rebranding baru. Nama programnya adalah Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. 3 hal inilah yang menjadi prioritas, termasuk nanti di dalamnya ada percepatan penurunan stunting. Pembangunan keluarga ini diwujudkan dalam kegiatan yang pertama adalah bina keluarga balita ya, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aan tadi dari DPR RI. Itu prioritasnya adalah pada 1000 hari pertama kehidupan. Jadi usia bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun ya, 270 hari di dalam kandungan, kemudian
730 ini sampai usia hari ya, sampai usia 2 tahun harus ada ASI eksklusif 6 bulan dan pola asuh ini harus diperhatikan, tumbuh kembangnya diperhatikan, jangan sampai terjadi gangguan-gangguan yang mengakibatkan pada tumbuh kembang yang terganggu. Jadi 1000 hari pertama kehidupan Bina Keluarga Balita ini adalah investasi pada saat ada gangguan pada usia-usia dalam kandungan maupun 1000 hari pertama kehidupan tentu akan mengakibatkan itu gangguan di masa yang akan datang. Tahunan kelihatannya, yang penting adalah tidak stunting tadi ya. Stunting itu bisa diketahui dalam masa 2 tahun. Setelah 2 tahun itu tidak bisa, artinya stunting tidak bisa disembuhkan ya, hanya meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan dari anak-anak yang sudah stunting setelah usia 2 tahun. Ini adalah Bina Keluarga Balita. Kemudian ada yang namanya Bina Keluarga Remaja. Kalau saya berbicara Bina Keluarga ini yang beri KIE penyuluhan pembinaan adalah keluarga yang mempunyai balita, keluarga yang mempunyai remaja ya. Jadi jangan sampai orang tua ini ada gap, ada masalah dengan remaja karena tidak mampu membangun pola asuh yang baik terhadap remaja. Orang tua diberi pemahaman sifat-sifat remaja dan apa yang harus dihindari oleh remaja. 3 hal yang harus dihindari remaja, ada Triad KRR ya, 3 seperti ini, 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja adalah narkoba, kemudian seks bebas dan pernikahan dini. Penekanannya pada ini untuk Bina Keluarga Remaja dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Kemudian ada istilah genre. Genre ini adalah pembinaan untuk para remaja dalam rangka penyiapan kehidupan keluarga. Kegiatannya adalah sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Meskipun undang-undang membolehkan usia perkawinan 19 untuk perempuan, laki-laki juga 19, tetapi BKKBN menyarankan usia pernikahan adalah 21 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Kemudian diajari dalam genre ini ada life skill, kemudian ada kesehatan reproduksi dan termasuk menghindari 3 ancaman dasar yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada Bina Keluarga Lansia ya. Bagaimana lansia ini diberi keluarga yang mempunyai lansia diberi pemahaman supaya lansia ini bisa diasuh menjadi lansia yang tangguh, produktif, mandiri dan bisa bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Kemudian ada kampung KB atau kampung keluarga berkualitas. Kemudian ini kegiatan-kegiatan ya, tidak hanya sekedar pelayanan KB. Dan yang terakhir tadi adalah ada PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja. Ini adalah media dari remaja, oleh remaja, untuk remaja, bisa berbasis pendidikan, bisa berbasis yang ada di sekolah-sekolah, bisa berbasis masyarakat yang ada di desa-desa. Para remaja diberi pemahaman bagaimana memberi konseling kepada remaja teman sebayanya sehingga bisa menjadi duta-duta remaja untuk kegiatan atau program Bangga Kencana. Dan yang terakhir adalah UPPKA seperti apa yang ditanyakan oleh Mbak Bella, usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Ini adalah komitmen BKKBN dalam meningkatkan kesejahteraan mereka yang menjadi akseptor KB ya, tidak seluruh masyarakat, tapi penekanannya adalah pasangan usia subur yang menjadi akseptor ini. Di Nganjuk sudah terbentuk kelompok 143 kelompok, hanya saja memang berbagai faktor persoalan terutama kendala COVID-19, pendanaan yang kurang, modal yang kurang, mungkin yang aktif baru sekitar 10% yang berjalan dengan baik. Kami terus bina sehingga bisa menyeluruh di 284 desa dan kelurahan. Untuk sementara ini ada 143 yang ada di desa dan kelurahan. Kemudian ini akhir November kami akan melakukan
pelatihan ya, kewirausahaan dan pelatihan membuat tas ini untuk kelompok-kelompok UPPKA. Dari provinsi juga sudah memberikan bantuan itu berupa alat teknologi tepat guna ya. Di Jatikalen ini adalah UPPKA yang berkembang dengan baik. Percontohan di sana ada yang namanya Kampung Jamu, Mbak. Ini dikelola dengan baik oleh UPPKA dan sudah mendapatkan teknologi tepat guna. Kemudian yang ada di Berbek di Milir itu dilatih juga mendapatkan alat teknologi tepat guna berupa ini sesuai kondisi masyarakat masing-masing ya, keripik pohong ya, itu juga berkembang dengan baik. Ini sebagai percontohan. Kemudian berikutnya di Sumber Kepuh Tanjung Anom ini mendapatkan peralatan teknologi tepat guna ya. Ini berupa alat pembuatan batik ya, cara membatik itu dilatih sekaligus diberikan teknologi tepat guna. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Aan, sebenarnya terkait dengan stunting itu tidak semata-mata persoalan ekonomi ya. Saya lihat di Nganjuk itu ada satu daerah di Nganjuk perkotaan itu ada satu desa kelurahan itu pun termasuk daerah stunting. Jadi betul ini terkait dengan pola hidup ya, perilaku dalam mengkonsumsi makanan. Sekarang ini kan remaja-remaja atau ibu-ibu muda ini kan suka dengan makanan-makanan yang instan, cepat saji. Wes pokoknya yang penting itu buat mie bendino mie instan. Ada seblak, ada cireng, ada jadi banyak ya? ada banyak dan enak ya Mbak ya itu. Jadi isi piring kita itu akan menentukan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita, makanya harus diperhatikan itu ya. Itu juga bagian dari concern kami. Jadi pengembangan kesejahteraan atau pengembangan ekonomi keluarga ini hanya bagian dari kami untuk memberikan supaya sektor KB ini tetap menjalani pola hidup yang sehat dan tidak DOKB, Mbak, supaya tidak drop out KB. Jadi yang dibahas tidak semata-mata masalah perekonomian karena ini sektor ya, tetapi juga masalah bagaimana meningkatkan keluarga yang berkualitas supaya tidak terjadi stunting. Kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, kampanyekan Mbak, ini masalah KB ya. Jadi keluarga berencana itu tanggung jawab bersama seperti apa yang disampaikan oleh Mas Aan, terutama bapak-bapak. Lah ini bapak-bapak saya harapkan ikut terlibat dalam program KB ya, keluarga berencana, mendorong keluarga merencanakan keluarganya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan ya masih ingin mempunyai anak tapi ingin menjarangkan supaya tidak 4T ya. Jadi kalau KB itu kan dalam rangka mengatur jarak kelahiran. Kalau terjadi 4T ini berarti investasi persoalan meskipun tidak selalu ya. Jadi 4T itu kalau terlalu muda melahirkan itu kan jadi masalah. Kemudian kalau terlalu tua melahirkan ini juga akan menjadi masalah kesehatan ibu gitu ya di masa yang akan datang. Kalau terlalu cepat belum 2 tahun baru 7 bulan sudah hamil lagi, namanya sundulan ya. Kesundulan karena bahasa Jawanya. Itu juga akan kasihan si bayi tidak mendapatkan asupan yang maksimal atau optimal. Kemudian juga terlalu banyak tidak sesuai dengan kondisi keluarga, ini juga akan menimbulkan persoalan. Intinya BKKBN ini mendorong kelahiran itu direncanakan, disiapkan. Monggo kalau jumlah bisa 2-3 tapi jangan terlalu banyak. Yang penting gitu ya. Dan penting itu adalah sehat dan KB bisa wanita, bisa pria. Kalau pria metode kontrasepsi jangka panjang MOP. Jadi metode operasi pria, kalau wanita MOW metode operasi wanita. Ini bagi mereka yang sudah tidak menginginkan atau menunda jangka panjang
untuk tidak mempunyai anak lagi. Baik. Barangkali itu Mbak Bella penjelasan dari kami. Baik, Bu. Terima Itu kasih. sekaligus juga mengingatkan kembali akan program-program genre BKKBN yang memang muaranya lagi-lagi untuk masalah kependudukan di Indonesia supaya tidak berlanjut-lanjut, dan goalsnya nanti memang lebih ke Indonesia Emas 2045, di mana keluarga ini tidak hanya berkualitas tapi SDM yang dilahirkan pun unggul dan juga berdaya saing, termasuk dari jaminan gizi dan juga nutrisi yang didapatkan. Nah, kemudian kalau kita melihat di Jawa Timur, tidak lagi hanya di Nganjuk seperti itu. Program-program BKKBN dituntut untuk selalu berinovasi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ini saya akan juga cross check ke Pak Sukamto. Pak Sukamto, untuk terkait pemberdayaan ekonomi ini selama pandemi, ini kan tentu mau tidak mau harus beradaptasi seperti itu, karena sudah tidak bisa lagi dijalankan dengan cara yang konvensional dalam tanda kutip. Nah, ini kira-kira untuk inovasi program yang sedang berjalan atau yang akan direncanakan di masa mendatang, ini seperti apa Pak? Silahkan. Baik Mbak Bella, bahwa di perwakilan BKKBN Jawa Timur tadi betul disampaikan Bu Kepala Dinas bahwa tidak hanya terkait dengan program yang terkait dengan alat kontrasepsi aja. Program pengembangan BKKBN yang sekarang kita lakukan adalah pelatihan-pelatihan yang berbasis online. Kami juga dari perwakilan BKKBN Provinsi selain juga memberikan bantuan terkait dengan alat tepat guna teknologi atau alat teknologi tepat guna yang notabene diperuntukkan oleh kelompok-kelompok UPPKA di kabupaten kota, juga melakukan pelatihan-pelatihan kerjasama dengan beberapa kementerian lembaga yang notabene nanti bisa mengajari bagaimana meningkatkan ekonomi di usaha kelompok tersebut. Kemudian juga nggak kalah pentingnya juga kami juga melakukan dari BKKBN ini terobosan-terobosan baru, misalkan kerjasama, kemudian yang kita kaitkan dengan kampung keluarga berkualitas. Karena kampung keluarga berkualitas yang notabene di Jawa Timur itu ada 1426 kampung KB yang sudah terbentuk dari tahun 2016 kemarin. Ini juga merupakan pilot project bagaimana mengembangkan program Bangga Kencana ini dari sisi masyarakat yang paling bawah. Kemudian sisi lain kami juga akan menyampaikan bahwa BKKBN kaitannya dengan bagaimana implementasi Perpres 72 2021, bahwa BKKBN selain program Bangga Kencana juga mendapatkan amanat dari Bapak Presiden Republik Indonesia menjadi ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Kami dari sisi perwakilan sesuai dengan konsep BKKBN secara nasional membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat nasional, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten kota, dan bahkan dari tingkat desa yang kita sebut namanya tim pendamping keluarga. Bu Kepkadin kemarin Nganjuk kurang lebih 850 tim yang sudah dilatih di akhir November ini, insya Allah berjalan dengan baik. Dengan tujuan apa? Paling tidak bisa menyasar ke masyarakat yang notabene mempunyai 3 hal. Yang pertama adalah mempunyai keluarga yang calon pengantin, kemudian yang kedua mempunyai baduta, atau yang ketiga adalah keluarga yang akan melahirkan, artinya hamil lah seperti itu. Karena kita sendiri concern bahwa memang betul bahwa stunting tidak hanya ekonomi, tetapi ada faktor lain yang notabene juga akan dilihat. Namun demikian, dengan adanya tim pendamping keluarga tersebut, paling tidak 1000 HPK hari pertama kehidupan itu bisa dicegah, didampingi sampai dengan usia 2 tahun bayi lahir. Ini insya Allah nanti akan terhindar dari indikator stunting, karena stunting tersebut adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak disebabkan oleh satu diantaranya adalah kekurangan gizi kronis, dan kemudian juga karena infeksi berulang yang ditandai dengan apa? Panjang dan tinggi badan si bayi ini adalah kurang dari 48 cm dan beratnya kurang dari 2,5 kg. Ini indikator stunting. Ini sesuai dengan definisi yang kita ambil dari Perpres 72 tahun 2021. Intinya kami sudah mengembangkan Mbak terkait dengan program-program yang notabene sekarang zaman IT. Mau tidak mau kita harus melakukan perubahan di sisi mindset kita semuanya. Kita juga teman-teman yang UPPKA kemarin juga banyak tingkat nasional dikembangkan dengan adanya pameran UPPKA di tingkat nasional. Ini yang notabene adalah mengangkat derajat ekonomi yang paling bawah, bagaimana bisa mengembangkan dan memperkenalkan pada masyarakat lain bahwa ternyata daerah itu punya potensi yang luar biasa. Tadi sahabat sampaikan ada yang
keripik, ada yang jamu, ada yang batik dan lain sebagainya. Nanti bisa dicoba dan itu sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Kita sudah menggapkan seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Baik, saya juga penasaran bagaimana kemudian ketika mungkin rekan-rekan penyuluh ataupun juga dari BKKBN ataupun dari Kabupaten Nganjuk sendiri menyoroti adanya adaptasi dengan teknologi, karena kita juga banyak mendengar dan melihat di berita-berita bahwa memang pemerataan teknologi di Indonesia ini belum semuanya sama. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada pelatihan berbasis online, ini justru akan memunculkan permasalahan baru. Tetap bersama kami di program Bangga Kencana. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam KB. Dua anak kesehatan dahsyat. Membahas mengenai pemberdayaan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19 dalam rangka percepatan penurunan stunting. Saya akan kembali memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan, para kader, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang di depan, di belakang untuk menanyakan permasalahan tentang pemberdayaan ekonomi keluarga atau program genre, atau mungkin ingin bercerita bagaimana pengalaman ketika pendampingan. Boleh, monggo. Saya beri kesempatan untuk dua penanya terlebih dahulu. Silahkan. Pertama, baik yang ke depan, Mbak, di depan. Ibu yang berhijab hijau tua. Nanti untuk yang berikutnya bisa setelah ibu yang pertama. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu yang ada di depan. Ini adalah kami dari Ketua Muslimat PAC. Ini kaitan dengan sangat ini berada atau ketidakpedulian atau keberkaman dari pendidikan ibu untuk merawat anak bisa menjadi stunting. Ketidakpedulian. Yang kami ingin bertanya, karena kita sudah di PAC, itu PAC Muslimat itu ingin punya produk istilah kaya kan dengan ini yang itu kan merah ini punya atau dilatih supaya nanti manfaat ekonomi, yaitu pengemasan, pelatihan pengemasan barang perguruan dan penyajian dan nanti bisa sampai ke pemasaran yang lebih baik. Itu permintaan. Terus kita kepada BKPB, BKR, pada apa? Di masyarakat itu yang paling kita bisa sosialisasikan dan pada apa yang kita bisa bertemu kepada BKR, karena yang di masyarakat yang kebanyakan adalah di pengajian. Maka apakah itu kita sudah bisa menyampaikan sosialisasi kepada ibu pengajian, karena yang dibinakan orang tuanya. Terus karena kami sebagai mungkin penyampai keterbatasan pengalamannya, apakah bisa diberi satu buku pintar untuk menyambungkan kepada para ibu-ibu, kepada ibu supaya nanti anak-anak itu termasuk menikah haji atau seks bebas. Karena anak sekarang dengan anak yang dulu itu adalah bedanya lebih jauh. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, mohon maaf. Untuk namanya siapa Bu? Namanya siapa Bu? Namanya Bu Siti Mustafah. Bu Siti. Baik, terima kasih Bu Siti. Untuk penanya kedua, oke, di sebelah kiri saya. Nah, silahkan. Jangan lupa untuk namanya Ibu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Namanya? BKB, yang akan saya pertanyakan di sini tentang program untuk capim. Kemarin kita di sosialisasi di kecamatan tentang program capim, tapi kita belum terlalu paham. Kan nanti arahnya pasangan pengantin itu nanti kan sebenarnya dipersiapkan dulu untuk programnya, untuk persiapannya lebih baik atau tidak, itu kan arahnya nanti kalau sudah menikah
dia akan punya anak. Jadi situ nanti sangat berperan tentang program chatting untuk persiapan agar anak tidak stunting, ya kan? Tolong dijelaskan Ibu lebih spesifik lagi kita sebagai kader biar lebih paham. Begitu saja dari saya. Ibu siapa? Mujiati. Dari kader tim pendamping keluarga ya, kader KB ya. Iya. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpan 2 pertanyaan terlebih dahulu. Nanti boleh dilanjutkan Bapak, Ibu, atau rekan-rekan semuanya yang sudah hadir untuk bertanya kepada narasumber. Langsung saja untuk pertanyaan dan juga permintaan pertama yang disampaikan oleh Bu Siti. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada Bu Wit terlebih dahulu, nanti boleh disambung dengan narasumber yang lain. Silakan Bu Wit. Terima kasih Mbak Bella. Ini pertanyaan luar biasa dari Bu Siti ya, Ketua Muslimat. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Ini saya memahami bahwa Muslimat mempunyai concern yang luar biasa Mbak terhadap peningkatan kualitas masyarakat dan keluarga termasuk perempuan. Jadi tadi yang pertama adalah permintaan gitu ya untuk pelatihan karena produk yang unggulan di Nganjuk itu adalah bawang merah. Bagaimana mengemas ya bawang merah sampai bisa dipasarkan dengan kemasan yang bagus. Jadi gini, salah satu ciri program BKKBN adalah kemitraan. Tentu ini akan kami sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, terutama kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Tenaga Kerja yang sering melakukan pelatihan. Kami akan coba untuk fasilitasi Bu terkait dengan masalah ini, karena di Banaran ini nampaknya UPPKA belum terbentuk dengan baik gitu loh. Artinya perlu ada revitalisasi kembali UPPKA yang ada di sini sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya dengan adanya program UPPKA dari BKKBN. Jadi Bu nanti kami sampaikan. Kemudian yang kedua, apakah saya sangat senang jadi tanggung jawab untuk ketahanan keluarga ya lewat BKB, BKL, BKR, kemudian Big R, GRD dan sebagainya. Yang lainnya itu tadi itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk kelompok-kelompok masyarakat seperti Muslimat. Jadi Ibu bisa komunikasi dengan penyuluh KB kami, koordinator penyuluh yang ada di Kecamatan Pace ini. Perkenalkan ini Pak Haryanto, nanti bisa komunikasi bagaimana di dalam pengajian Pak Haryanto bisa menyampaikan kemudian bermitra dengan Dinas Kesehatan dan kelompok-kelompok yang lain untuk memberikan penjelasan bagaimana ketahanan keluarga terbentuk ini lewat BKP, BKA dan BKR dan mungkin modul-modul ya. Beliau akan bisa menyampaikan kepada anggota pengajian modul-modul yang sudah dibuat oleh BKKBN menjadi modal lah, artinya pengetahuan supaya bisa berpartisipasi dalam peningkatan keluarga yang berkualitas itu. Jadi langsung Bu Siti nanti bisa berkomunikasi dengan Pak Haryanto. Kemudian ini yang dari Ibu Mujiati. Dari Ibu siapa tadi Bu? Mujiati. Bu Mujiati ini untuk program tim pendamping keluarga Pak Kamto, Mas Aan. Ini yang kemarin sudah dilatih, tapi mungkin ada beberapa hal yang kurang pas, memang perlu ada komunikasi kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kamto dalam rangka penanganan stunting. Memang sudah dibentuk yang namanya tim pendamping keluarga dalam rangka penurunan stunting. Di Kabupaten Nganjuk ada sejumlah 850 tim, kemudian jumlah orangnya menjadi 2.555 orang. Jadi setiap tim ada 3, yang pertama adalah dari kader PKK, kemudian Bu Mujiati dari kader KB, dan satunya adalah bidan. Beliau agak bingung bagaimana melakukan
pembinaan terhadap calon pengantin. Jadi nanti koordinasi Bu dengan tim ya, koordinat tim yang 3 orang ini yang jelas untuk pendampingan Catin ini yang pertama yang bersangkutan kader harus tahu bahwa masyarakat atau keluarga yang akan atau remaja yang akan melakukan pernikahan. Setelah itu dalam kurun waktu 3 bulan ya diberikan KIE, tentu saja koordinasi dengan Bu Bidan, dicek kesehatannya, kemudian diberi penyuluhan bagaimana mempersiapkan untuk menjadi calon pengantin. Ini bisa dilaksanakan tidak harus dalam forum seperti ini. Ya, Bu Mujiati bisa hadir di rumahnya, ada anggarannya untuk transport datang ke rumah meskipun tidak banyak ya Pak Kamto, 1 kali cuman berapa? Sangat sedikit sekali ya, terus sekitar 10.000 untuk biaya transport KIE di rumah calon pengantin ini bisa dilaksanakan sebulan sekali, 3 kali lah paling tidak itu. Nah kemudian terus ini didampingi melakukan pernikahan, kemudian pada saat kehamilan juga dipantau tiap bulan harus ada laporan, ada biaya paket untuk laporan pakai eksimil itu ya, itu kan bisa laporan. Kemudian setelah ini pokoknya sampai tahun 2024 ini pendampingan ini, jadi terus menerus memang pekerjaan yang berat ini ya. Jadi setelah itu posisi pada saat hamil dipantau, kemudian setelah melahirkan, pasca melahirkan didorong untuk mengikuti KB apa yang pas. Kalau usia sudah 35 atau 40 itu kan saat-saat yang rawan untuk melahirkan, itu harusnya MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang. Setelah mempunyai balita ini masih dipantau terus ini ya. Jadi memang tugas kader ini yang terutama tim pendamping keluarga ini sangat berat, tapi semoga ini pekerjaan yang sangat mulia, amal jariah, investasi, lelah para kader KB, lelah kita semua dalam mempersiapkan kehidupan keluarga yang berkualitas akan diganti Allah dengan pahala yang berlimpah. Jadi amal jariah, tidak usah khawatir Bu Mujiati, nanti kan berupa tim ya, satu desa ada 2 adutkom saling koordinasi di bawah bimbingan Pak Haryanto ini dengan teman-teman para penyuluh KB dan juga Bu Bidan gitu. Itu jawaban saya, mungkin ada tambahan dari Pak Kamto. Pak Kamto atau Pak Kurniawan. Pak Kamto terlebih dahulu silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Khusus Bu Siti, nanti saya setuju dengan Bu Kadin bahwa jenengan nanti membentuk kelompok UPPKA dulu nggih. Misalkan di kelompok UPPKA, nanti di BKKBN Jawa Timur ini nanti akan kami laporkan ke bidang yang terkait. Paling tidak nanti misalkan penjenengan butuh alat yang notabene untuk pengembangan produktivitas bawang misalkan seperti itu. Kemudian yang lain Bu, terkait dengan kegiatan-kegiatan pelatihan, sekarang ini BKKBN sudah mengembangkan namanya LMS, Learning Management System. Artinya kami dari bidang pelatihan dan pengembangan, setiap pelatihan apapun yang kami lakukan pada masa pandemi kami sudah 100% menggunakan e-learning. Kemudian untuk materi-materi Bu, sekarang di gadget sudah banyak. Ibu bisa nanti download di Play Store, misalkan buku orang tua hebat sudah ada, PIK remaja sudah ada. Jadi sekarang sudah zaman IT, BKKBN sudah mengembangkan di berbagai sektor untuk informasi. Kemudian untuk Bu Mujiati, memang betul, nggak usah khawatir Bu Mujiati, bahwa di Jawa Timur ini ada 31.243 tim Bu. Salah satu diantaranya Nganjuk di bagian 850 tim, yang lainnya tersebar di 38 kabupaten kota. Jika dijumlah ini jumlahnya adalah 93.729. Ini terdiri dari 3 unsur, ada bidan, tim TPPKK desa, kemudian juga ada kader baik PPKPD, sub PPKPD maupun Poktan yang lain. Tugasnya diantaranya salah satu tadi adalah pendampingan keluarga yang mempunyai 3 hal tadi, balita, kemudian hamil, kemudian yang calon pengantin. Nah, yang Ibu tanyakan adalah calon pengantin nanti sebetulnya ada aplikasi namanya LSIMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Ini adalah programnya BKKBN secara nasional yang nanti akan dibawa ibu-ibu sebagai tim pendamping keluarga ini nanti. Jadi nanti LSIMIL ini sebetulnya sebagai tool, alat bagaimana ibu bisa melakukan pendampingan kepada sasaran. Misal contoh, sebelum nanti 3 bulan menikah, calon-calon pengantin ini didatengin.
Ibu, tolong Bapak daftar dulu ya di LC-Mil. Nah, untuk saat ini memang sekarang lagi trial Bapak Ibu sekalian. Jadi ada pengembangan fitur yang baru sambil ditunggu, insya Allah nanti 2022 sudah kita bisa action. Karena banyak penyempurnaan di sana sini, kemudian juga masih ada yang hack dan lain sebagainya. Karena ini berlaku secara nasional, LC-Mil Mas Aan. Elektronik siap nikah dan hamil. Masih uji coba ya sekarang? Masih uji coba. Nggak apa-apa, yang penting penjenengan sudah mendapatkan informasi terlebih dulu. Tak sayang maka tak kenal nggih. Dikenalkan dulu nggak apa-apa, nanti sambil jalan 2022 kami dari pelatihan dan pengembangan akan melakukan refresh kembali. Di antaranya adalah aplikasi LC-Mil dan juga ANC. Nanti sosialisasi terkait dengan pembinaan pasca melahirkan Bu, nanti seperti itu. Kami juga akan lakukan karena 3 unsur itulah yang akan menjadi ujung tombak BKKBN dalam rangka ikut percepatan penurunan stunting di wilayah paling bawah di tingkat desa. Mungkin itu Bu, nggak apa-apa, nanti sambil jalan penjenengan nanti bisa kolaborasi. Saya sama Bu Ina dan jajaran ini tiap hari juga diributkan terkait dengan LC-Mil, elektronik siap nikah dan hamil. Mungkin itu, terima kasih. Monggo Pak Sae. Ya. Mungkin saya sedikit menambahkan dari paparan Bu Wit maupun Pak Kamto tadi bahwa Komisi 9 DPR RI itu membidangi 3 bidang, yaitu bidang kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan, di mana mitra kerjanya adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, BPOM, BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Siti tadi terkait soal permintaan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga terutama di emak-emak, untuk mitra kerja yang lain Pak, kita sudah menyalurkan namanya tenaga kerja mandiri dan program padat karya. Nah, di situ untuk di wilayah Nganjuk ini kita juga sudah bekerja sama dengan Kemenaker untuk program TKM maupun padat karya tersebut, sehingga itu basisnya berbasis kelompok Pak Ibu. Jadi berbasis kelompok, sehingga itu bagaimana kita membantu masyarakat baik dari sisi pelatihan dan sedikit permodalan. Itu artinya mungkin ini bisa disinergikan dengan dari pihak BKKBN. Nah, terus juga sepengetahuan saya di beberapa anggaran PEN tersebut ada anggaran tentang peningkatan UMKM gitu. Peningkatan UMKM itu artinya bagaimana mengentas atau membawa UMKM ini menjadi lebih baik dari sisi pelatihan maupun permodalan. Mungkin itu bisa disinergikan dengan pihak dinas yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, baik di Naker maupun dinas sosial dan dinas UMKM ada Bu ya? Ada. Iya, dinas koperasi. Naker. Naker Bersama ya, dengan Naker. masuk di Naker Naker ya. dan UMKM. Artinya gitu, artinya bisa sinergi sehingga masyarakat di bawah, terutama dari ibu-ibu, dari muslimat, fatayat dan sebagainya itu membentuk kelompok dan bisa mengajukan semacam bantuan tersebut Bu. Mungkin artinya akses informasi tersebut perlu dicari ya, artinya dari pihak desa. Dan kebetulan di sini ada anggota DPRD Kabupaten Nganjuk Bu Maria, mungkin bisa memberikan nanti menyerah aspirasi apa yang ada di pemerintah Kabupaten Nganjuk, sehingga apa yang diminta oleh Ibu Siti tadi maupun Ibu Mujiati bisa terfasilitasi dengan baik. Mungkin itu dari saya. Baik, penjelasan sudah lengkap dari sisi Komisi 9 dari Provinsi Jawa Timur dan juga dari Nganjuk setempat menjawab dari 2 pertanyaan sebelumnya. Saya buka 1 penanya lagi, silahkan, yang masih kita membahas mengenai pemberdayaan ekonomi ataupun juga program yang muaranya adalah penurunan angka stunting seperti itu. Silahkan 1 penanya lagi. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ati. Saya di sini sebagai kader BKB, juga kader pembangunan manusia, khusus penanganan stunting. Yang
ingin saya sampaikan, sejauh ini kami di kegiatan BKB memang selalu melakukan penyuluhan, di mana ini sasarannya ada sebenarnya keluarga. Tapi selama ini selalu yang hadir itu adalah ibu, kalau nggak ibu nanti nenek. Nah, akhirnya ibu ataupun nenek ini sudah mendapatkan penyuluhan, tapi nanti kembali ke keluarga itu mentok, hanya sampai di situ. Kadang kalau di dalam keluarga itu yang dominan itu adalah bapak, ya akhirnya ini kaitannya dengan meskipun pemberdayaan ekonominya sudah bagus, tapi karena dari keluarga ini si bapak kurang memahami, akhirnya untuk perbaikan gizi ini juga kurang diopeni, gitu. Karena kadang ya mungkin mohon maaf ya bapak-bapak, ini ada yang lebih mementingkan hobinya daripada untuk memperbaiki gizi putranya, gitu. Nah ini kira-kira ya khusus apa yang bisa agar kita bisa menyentuh kepada dalam keluarga itu bisa menyentuh kepada bapak-bapak. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Ini rasanya di beberapa daerah sebelumnya juga ada pertanyaan serupa, dan ini pasti disampaikan kenapa kok kebanyakan adalah ibu-ibu, ada yang menyampaikan bapak-bapak kurang kooperatif atau seperti apa. Tentu setiap daerah punya permasalahan sendiri-sendiri. Mungkin langsung bisa direspon. Terima kasih Mbak Bella. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu ya. Tidak hanya pada saat pembinaan bina keluarga balita, cakupan untuk keikutsertaan KB yang banyak juga ibu-ibu, bapak jarang, yang apalagi yang ikuti MOP. Kemarin kita melaksanakan MOW dan MOP, ini MOW metode operasi wanita sejumlah 226 itu wanita, yang pria hanya sekitar 18. Dan saya terinspirasi kemarin pertanyaan pada saat di Berbek, barang kalau memang kita perlu kader yang pria, yang laki-laki, yang bisa memotivasi untuk bapak-bapak ikut terlibat dalam pembangunan keluarga yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, situasi ke depan ini tidak semakin artinya mudah, tetapi semakin kompleks, dan ini harus membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah bapak-bapak. Kami memahami mungkin bapak-bapak sibuk mencari nafkah, ya, tetapi bukan berarti perhatian terhadap untuk menciptakan keluarga yang berkualitas atau SDM yang unggul ini menjadi terabaikan. Tidak, ini warning untuk kita semua, terutama bapak-bapak yang di belakang ini. Apalagi masa-masa kehamilan seorang ibu, itu peran bapak itu sangat luar biasa. Jangan sampai ibu-ibu ini menjadi mudah lelah gitu ya, karena pekerjaan rumah tidak ada yang membantu gitu ya, atau sering ada konflik-konflik karena masalah ekonomi, karena bayi usia 20 minggu itu sudah bisa merasakan nyeri, sudah bisa merasakan ibunya kalau ada masalah, bisa menangkap sinar-sinar ya, cahaya seperti itu. Jadi perlu distimulasi ya dengan kehidupan yang tenang atas dukungan bapak, kemudian distimulasi mungkin saat ini dengan musik, dengan murotal Al-Quran sesuai dengan keyakinan kita. Jadi itu butuh dukungan bapak-bapak. Saya menghimbau, mari momentum yang pada sore hari ini kita mulai memperhatikan bagaimana membangun semua pihak ya, bapak, ibu, nenek, tetangga, teman, bagaimana membangun keluarga yang berkualitas, terutama para balita, sehingga tidak terjadi stunting. Baik, mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Sukamto. Mungkin saja Pak, kenapa kok kemudian bapak-bapak ini partisipasinya tidak sebanyak wanita? Mungkin karena ini Pak, ada hoax yang beredar di masyarakat, karena nanti kalau KB begini, kalau MOP begini. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi klarifikasi Pak. Pak Kamto pengalaman ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, terkait dengan kondisi keluarga ini memang terdiri dari ibu, bapak, anak, kan seperti itu kan. Anaknya mau 2, mau 1 dan sebagainya. Kemudian dalam konteks kaitannya dengan program Bangga Kencana yang notabene kita sebut pelayanan KB, ini sebetulnya kan kesepakatan berdua antara bapak dan ibu. Contoh kami sendiri aja.
Kami kemarin pada saat pemilihan yang kedua, ini kan persetujuan bapak yang MOP atau ibu yang MOW. Saya tawarkan, Bu jenengan yang MOW atau saya yang MOP. Katanya ibunya milih, saya aja yang MOW karena bapak MOW nanti kemana-mana kan gitu kan. Nggak seperti itu. Artinya apa? Mungkin saya setuju dengan tadi Bu Kepala Dinas bahwa nanti program ke depan nanti kader ini seharusnya bisa laki-laki berarti Bu. Kemudian yang kedua, jangan segan-segannya nanti saya juga menghimbau Bapak Kepala Desa misalkan jika ketemu keluarga nanti bisa ngobrol. Komunikasi itu tidak hanya dilakukan di formal aja, di warung kopi pun bisa, di tempat-tempat cangkruan. Sekarang kan banyak tempat-tempat cangkruan di kopi, kemudian di seskampling, dimanapun juga bisa. Tempat pengajian pun juga bisa. Selipkanlah materi-materi terkait dengan bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan keluarga dengan baik ke depan. Tidak hanya nanti seolah-olah istri yang di diporsir, KB istri, kemudian ngurusi anak juga istri, bukan seperti itu. Kita harus saling berbagi. Kalau dengan saling berbagi, insya Allah nanti keluarga nanti apapun yang dilakukan baik bapak maupun ibunya, ini semuanya akan ibadah seperti itu. Dan saya yakin nanti ke depan Bapak sekalian sebetulnya sudah seperti itu kok. Ini hanya ungkapan aja sebetulnya. Ungkapan bagaimana nanti bapaknya itu misalkan ada hobi mancing misalkan. Mending mancingnya daripada ikut membantu anaknya, ini seperti itu. Bukan melarang mancing sih enggak gitu. Tapi kita harus bisa membagi waktu aja lah seperti itu. Nah, mohon maaf karena keluarga-keluarga seperti ini adalah dilahirkan oleh keluarga yang notabene usia pernikahannya masih di bawah usia rata-rata menikah 21, 25 tahun seperti yang disampaikan kemarin Kanjeng Nabi kan 25 tahun untuk laki-laki, untuk perempuan adalah 21 tahun. Karena apa? Ya bagaimana bisa memanage dengan kondisi fisiknya, karena anak-anak itu calon pengantin itu belum siap menikah. Sebetulnya belum siap menikah. Karena mungkin halangan, karena mungkin udah telanjur dan sebagainya, terlalu panjang lah seperti itu. Saya nggak ngomong itu hamil duluan ya, tapi udah telanjur ada isinya dan sebagainya. Ini kadang-kadang kendala seperti ini yang harus kita hindari. Makanya yang punya remaja dan sebagainya, banyak-banyaklah kita lakukan untuk pembinaan, baik di formal maupun di informal. Dipondokkan boleh, disekolahkan boleh, semampu kita menyekolahkan. Sekarang banyak kok kursus, kemudian tempat-tempat pendidikan yang notabene bisa menjangkau dengan kondisi keuangan kita. Ini banyak seperti itu. Mungkin itu dari saya sedikit. Baik, terima kasih Pak Sukamto. Ini tentunya ada pesan dan juga harapan yang disampaikan. Harapannya tetap sama-sama kita nanti bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mungkin nanti masing-masing narasumber waktunya singkat saja. Silakan Pak Aan terlebih dahulu. Terima kasih. Yang pasti begini, program pembinaan keluarga itu bukan hanya tanggung jawab ibu semata gitu loh, tetapi juga tanggung jawab kepala rumah tangga, suami, untuk bagaimana sama-sama melakukan pembangunan keluarga yang berkualitas. Mungkin di sini ada Mbak Yai Hasim, Mbak Yai yang lainnya, untuk bahwasannya setahu saya dalam riwayat itu bahwa Rasulullah itu ikut juga membantu pekerjaan rumah tangga keluarganya, maupun juga menjahit bajunya sendiri dan menjahit sendalnya sendiri. Mungkin bisa dicek di riwayat tersebut bahwa artinya tanggung jawab seorang laki-laki itu bukan hanya pada wilayah pencarian nafkah, itu sudah kewajiban, akan tetapi ketika dalam pola pengasuhan anak apa sebagainya, itu harusnya jangan hanya melibatkan atau membebankan kepada ibu-ibu semata gitu loh. Artinya, dan itu kalau ditarik lagi pada program keluarga berencana yang menjadi peserta atau asektor KB itu bukan hanya ibu-ibu aja, tetapi seperti yang dicontohkan oleh Pak Kamto tadi adalah kesepakatan antara suami dan istri. Siapa yang akan menjadi akseptor di situ. Menurut saya di situ poinnya, artinya ada namanya semacam kesetaraan gender ya. Baik. Artinya saling bagi tugas lah antara bapak dan ibu. Baik, gitu. terima kasih. Silakan Pak Sukamto, pesan singkat saja untuk pemirsa TVRI yang menyaksikan dan juga hadirin yang hadir di sini. Baik, bahwa BKKBN sekarang concern dan ikut
mendukung program pemerintah yang notabene sekarang ini adalah percepatan proses stunting dengan berbasis keluarga, karena keluarga inilah muara dari segala hal terkait dengan bagaimana kita bisa menyiapkan SDM yang unggul dan berkualitas di tahun 2024. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan dan mempertahankan keluarga dengan sebaik-baiknya dimanapun kita berada dan dengan kondisi apapun, karena keluarga adalah wahana yang utama dan pertama untuk menyiapkan generasi-generasi penerus bangsa, terutama di tahun 2024, yaitu generasi emas yang unggul dan berkualitas. Mungkin itu. Baik, silakan Bu. Terima kasih Mbak Bella. Jadi begini, ada satu aplikasi itu dari BKKBN. Kalau Bapak Ibu ingin bertanya-tanya terkait bagaimana penyiapan kehidupan berkeluarga, apapun bisa ditanyakan di situ, karena di balik aplikasi itu ada dokter, ada psikolog, ada dokter anak, ada dokter kandungan. Namanya Bapak Ibu bisa dibuka ya, nanti www.siapnikah.com ya, nanti lihat siap bahagia siap menikah www.siapbahagia.com. Itu adalah aplikasi untuk Bapak Ibu semua, terutama bagi remaja atau orang tua yang mempunyai remaja yang akan melaksanakan pernikahan dan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga. Pesan saya, persoalan stunting tidak hanya persoalan pada saat setelah melahirkan, tapi sejak remaja sudah mulai dibangun pemahaman bagaimana supaya tidak terjadi stunting. Ibu-ibu yang mempunyai remaja, bapak-bapak yang mempunyai remaja, monggo mengikuti program-program Bangga Kencana lewat kader-kader tim pendamping keluarga maupun para penyuluh KB yang ada di Kecamatan Pace ini, dan juga seluruh Indonesia pasti ada kader-kader BKKBN dan juga para penyuluh KB yang akan siap memberikan bantuan kepada Bapak Ibu semua. Demikian Mbak. Baik, saya mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber sudah memberikan edukasi, bahkan tadi juga ada interaksi tanya jawab dari para kader ataupun juga masyarakat yang sudah hadir di sini. Semoga bersama-sama kita juga turut dalam bisa mewujudkan keluarga yang berkualitas, karena memang keluarga ini sebagai elemen terkecil yang merupakan fondasi sebelum nantinya SDM unggul ataupun kita sebagai masyarakat berkontribusi untuk negara. Sambil juga saya akan menyapa sekali lagi, salam BKKBN. Berencana itu keren. Salam KB. Warna lebih sehat, dahsyat. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami menyaksikan program Bangga Kencana. Akhir kata, saya Tata Bella mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di samping saya ada Bapak Kamto selaku Kabid Litbang ya, di BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Mas, kalau saya panggilnya Mas Kurniawan. Beliau adalah selaku staf ahli Bapak M. Yahya Zaini dari DPR RI Komisi 9. Dan dimana tadi setelah kita ikuti bersama kegiatan sosialisasi Bangga Kencana di Desa Banaran, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Ya. Untuk selebihnya, mungkin Bapak Kamto bisa dijelaskan terkait kegiatan yang dilaksanakan pada kali ini. Baik, selamat sore Bapak pemirsa yang kami hormati, bahwa kegiatan BKKBN ini merupakan kerjasama dengan Bapak-Bapak Komisi 9 DPR RI, terutama adalah yang terhormat Bapak M. Yahya Zaini. Beliaunya sekarang diwakili oleh Mas Aan, yang notabene beliaunya juga terkait dengan kegiatan ini semuanya. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang setiap tahunnya ada dilaksanakan di seluruh Indonesia, bahkan termasuk di Jawa Timur ini. Dan kegiatan ini tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan program Bangga Kencana. Di antaranya yang paling utama lagi adalah meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat bagaimana ikut program Bangga Kencana di Jawa Timur. Dan alhamdulillah kegiatan ini disupport luar biasa oleh bapak-bapak yang notabene duduk di Komisi 9 DPR RI, yang notabene setiap tahunnya ini ikut berpartisipasi aktif bagaimana mensosialisasikan program Bangga Kencana kepada masyarakat.
Wapil khusus adalah program-program yang kaitannya dengan isu nasional yang sekarang lagi booming adalah bagaimana penurunan stunting dimulai dari keluarga dan juga masyarakat. Mungkin itu seperti itu. Tadi di tengah acara mengambil tema terkait perekonomian, kondisi perekonomian kondisi di tengah keluarga. Seperti Bapak. BKKBN tidak hanya terkait dengan program-program yang notabene layanan KB, Alkes dan Alkon, tetapi di sisi yang lain BKKBN ini juga banyak program yang dikembangkan, mulai dari kependudukan, keluarga berencana, dan juga pembangunan keluarga. Maka BKKBN menjadi tagline baru sekarang ini adalah program Bangga Kencana. Pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga bencana. Pembangunan keluarga tersendiri diantaranya ada program namanya Tribina. Bina keluarga balita, remaja, dan juga lansia. Kemudian juga mengembangkan program usaha peningkatan pendapatan kelompok aseptor atau UPPKA yang sekarang ini dikaitkan dengan bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dalam mencegah menurunkan stunting di Jawa Timur, terutama nanti di Kabupaten Nganjuk. Ini adalah kembangan atau varian-varian kegiatan saja yang notabene apakah ada korelasinya antara baik pemberdayaan ekonomi keluarga ini dengan stunting. Ternyata ada. Bagaimana masyarakat bisa meningkatkan dan memenuhi gizi, salah satunya diantaranya. Tetapi stunting tidak hanya oleh ekonomi, tetapi Mas Aan juga nyampaikan ada kesehatan, ada pendidikan, ada yang lain yang notabene juga bersentuhan dengan indikator stunting. Tetapi yang paling umum kita lihat adalah dengan adanya pandemi COVID-19 2 tahun ini, usaha kecil atau UMKM yang kami kembangkan di sini adalah UPPKA ini, artinya ya sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Artinya juga kita tahu dimanapun UMKM sekarang juga lagi drop penghasilannya dan sebagainya. Salah satu kuncinya adalah bagaimana mengelola keuangan dan mengembangkan unit usaha yang lain yang notabene bisa menambah penghasilan keluarga-keluarga tersebut. Mungkin itu sedikit dari saya. Jadi peran langsung dari selaku BKKBN kepada masyarakat ini, salah satu stimulusnya yaitu dengan menggelar sosialisasi seperti ini kepada masyarakat. Baik, di samping saya juga ini ada Mas Kurniawan yang dimana beliau adalah staf ahli dari DPR RI. Mas, bisa kasih tanggapan terkait kegiatan kali ini seperti apa, Mas? Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk kemitraan dari Komisi 9 dengan mitra kami yaitu BKKBN, dalam hal ini diwakili oleh perwakilan BPKBN Provinsi Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada pihak BKKBN yang memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini, yang mana perlu ditingkatkan lagi, istilahnya disebarluaskan lagi bahwa program kependudukan dan keluarga berencana itu merupakan suatu program yang sangat penting yang harus tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Nah, makanya sosialisasi ini kita adakan di desa yang betul-betul terutama di dapilnya Pak Yahya Zaini, supaya masyarakat di sini semakin meningkatkan pengetahuannya terhadap program kependudukan dan program KB. Nah, makanya untuk itu kami berharap program yang baik ini bisa ditingkatkan kembali sehingga masyarakat tidak mengalami disinformasi atau kesalahan informasi terkait program keluarga berencana. Saya rasa itu. Mas, di tengah pandemi tadi kan temanya juga sangat interest juga kepada masyarakat terkait perekonomian kepada masyarakat di tengah pandemi. Seperti apa, Mas, dari pihak legislatif untuk memperhatikan paling tidak angka stunting di masyarakat? Ya, yang pasti gini, persoalan stunting itu adalah gimana pada kondisi gizi buruk pada bayi, terutama pada 1000 kehidupan pertama. Kehidupan pertama itu dimulai sejak kandungan. Nah, makanya menurut saya begini, bahwa tidak, persoalan stunting itu bukan hanya melulu persoalan ekonomi semata. Persoalan stunting itu juga persoalan pola asuh atau perilaku dari orang tua dalam mendidik anaknya. Nah, kita ketahui bersama bahwa generasi sekarang itu suka mengkonsumsi masakan-masakan yang instan yang notabene itu kadangkala itu kurang bergizi. Nah,
sejatinya adalah bagaimana pemenuhan gizi dari pas mulai pertama kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Gimana nanti ada aksi eksklusif, pendampingan MPASI dan sebagainya. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 yang kurang lebih sudah 2 tahun kita jalani bersama, memang kita merasakan bahwa itu sangat berdampak kepada kondisi ekonomi kita. Semua negara juga terdampak. Nah, makanya saya rasa teman-teman juga sudah mengetahui bersama bahwa pemerintah mempunyai program PEN, pemulihan ekonomi nasional. Gimana Indonesia bisa bangkit, gimana Indonesia maju. Yang utamanya agar masyarakat terutama kelompok kecil menengah bawah itu bisa bangkit dan tidak terkurangi pendapatannya, sehingga pemerintah juga seperti yang teman-teman juga tahu sudah menelurkan berapa banyak bantuan-bantuan sosial dan program-program ketenagakerjaan lainnya. Mungkin itu dari saya. Baik. Terakhir Bapak, harapan kepada masyarakat pasca terselenggaranya kegiatan kali ini apa Pak? Harapannya masyarakat akan mengetahui tentang apa itu bahaya stunting, yang notabene nanti setelah kegiatan ini paling tidak bisa melakukan KIE kepada tetangga, keluarga, yang notabene nanti bagaimana kita bisa sama-sama mencegah adanya nanti stunting, karena stunting ini tidak bisa disembuhkan selama habis 2 tahun, tetapi harus dicegah. Oleh karena itu nanti masyarakat dengan adanya kegiatan yang notabene kita create adanya penurunan stunting ini, paling tidak nanti ada pengetahuan baru yang bisa ditularkan kepada lingkungan, keluarga, dan juga saudara-saudaranya dimanapun dia berada. Mulailah dari keluarga, karena keluarga adalah pondasi yang utama dan pertama bagaimana kita bisa menelurkan generasi-generasi emas yang notabene nanti di tahun 2024 ini menjadi generasinya unggul dan berkualitas untuk bangsa Indonesia. Mungkin itu. Amin, amin, amin. Kalau Mas Kurniawan, harapan kepada masyarakat Mas? Yang pasti dari program ini adalah sosialisasi kepada masyarakat terkait arti penting bahaya dari stunting itu. Artinya supaya masyarakat betul-betul memahami bahwa stunting itu adalah ancaman bagi generasi masa depan kita gitu. Artinya dengan kita mencegah stunting, maka kita akan mempunyai kualitas SDM yang unggul. Itu dari saya. Baik, terima kasih Bapak Kamto, Mas Kurniawan, yang dimana tadi kita memberikan waktunya untuk menjelaskan terkait kegiatan pada kesempatan kali ini. Terakhir Bapak, mungkin secara bersama-sama kita berikan salam KB kepada pendengar. Salam KB, berencana itu keren. Oke. Terima kasih Bapak Sun, Mas Kurniawan. Baik pemirsa JBTV dimanapun Anda berada, demikian tadi setelah berbincang-bincang secara khusus kepada 2 narasumber yang hebat dan juga telah memberikan informasi yang bagus pada kesempatan kali ini di dalam acara sosialisasi penguatan pendataan keluarga dan kelompok sasaran Bangga Kencana bersama Mitra Kerja tahun 2021 yang bertempat di Balai Desa Banaran, Kecamatan Pacé, Kabupaten Nganjuk. Tentunya banyak hal yang bisa kita petik dari perbincangan dalam sosialisasi yang sudah kita simak dan ikuti bersama tadi. Mudah-mudahan ke depan khususnya Kabupaten Nganjuk dan seluruhnya Provinsi Jawa Timur bahkan Indonesia akan lebih baik lagi di bidang perencanaan keluarga. Jangan lupa untuk mencegah angka stunting dan optimalkan pengasuhan pada periode emas, yakni 1000 hari pertama kehidupan. Sekian, terima kasih. JBTV selalu di hati dan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.